Selamat datang kembali di K-Talks. Live. Kok ganti lagi ya? Live Ganti ya. mulu. Ganti Terus. Kita udah bersama siapa aja nih? Bersama saya Brian seperti biasa dan juga Saya Hans. Saya Tampu. Saya Evan. Saya Tampu, Om. Saya Tampu. Ini mah tampol aja, Om. Tampol Saya aja. Arif. Saya juga ya, saya Arif. Saya Evan Julian Putra. Dan terakhir. Dan yang terakhir dengan Iya. Iya dong. Iya dong, Ini Arif. saya. Ini dong. Mau salam buat Iya. keluarga di Medan. Iya. Lapet enak lapet. Lapet. Lapet Makanan. dulu. Lapet Makanan aja ya. Tampu bolon. Oke. Iya. Tampu, oke, Pak Tampu. Om Tampu ini Tampu. kelihatannya aja yang tua, Betul. tapi aslinya ya udah tua juga sih memang sih. Tapi aslinya sudah bangka. Sudah, Bang. Bang. Harusnya tadi yang jadi bapak Pak Tampu ya. Oh iya. Lutut saya udah geter-geter. Bener loh geter loh gitu. Tapi maksudnya gini sih, by the way mungkin kan ini kan ada yang anak-anak teen sih Yes, Om ya. benar Betul. banget. Mungkin kayak jarang, lihat Pak SMP, Tampu. yang SMP, yang SMA. Iya, ya. lihat Pak Tampu mungkin sudahnya kan di mimbar. Betul. Tapi sebenarnya Pak Tampu tuh asik buat aja ngobrol gitu. Iya. Jadi Yes. walaupun tua tapi jiwanya tuh masih Pak Tampu ini juga kan ini pelayan Masih kekanak-kanak. masih kanak-kanak. kanak-kanakan. Dan Oke. ingat, Pak Tampu ini Batak. Patah. Kenapa patah? Jadi semangat. Oh, semangat. Iya dia bisa ngelawak loh. Kalian bayangin kan Pak Tampu kadang pelayanan di kedukaan juga. Kedukaan, Iya. betul. Iya. Tolong di sini jangan sedih kata dia pokoknya. Yang matinya saya sampai tertawa tuh. Nah lo. Karena kan ibadah pengukuran. Nah, hari ini kan kita bulan ini memperingati Jumat Agung dan Yes. merayakan Paskah ya. Yes, benar banget, Jadi Kak. makanya kita mau bahas satu tema. Mungkin boleh lo jelasin nih sebagai pemberi Membuat tema. temanya ya. Yes, benar. Oke, jadi kita ada di tema Agnus Dei ya teman-teman ya. Agnus Dei itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Latin di mana Agnus artinya domba. Mungkin teman-teman yang ikut komunitas yang di junior dan senior udah tahu ya. Dan Agnus itu domba dan Dei itu adalah Tuhan. Jadi sebenarnya kalau digabung Agnus Dei artinya adalah anak domba Allah atau anak domba punyanya Tuhan gitu. Dan di tema ini kita mau ngulik dan lebih dalam lagi gimana sih sebenarnya Agnus Dei ini berdampak di kehidupan kita, dan konsep sebenarnya Agnus Dei ini sebenarnya pengorbanan siapa sih sebenarnya? Siapa sih anak domba Allah itu? Atau siapa sih Agnus Dei-nya itu? Gitu sih kurang lebih. Ya, jadi selama sebulan kita udah belajar Agnus Dei Yes, dan hari sudah ini belajar. dan hari ini Hari ini finalnya. finalnya Iya. hari ini. Minggu keempat, betul. Minggu keempat. Bersama Pak Tampu loh. Bersama Pak Tambolon. Oke, langsung mulai aja nih. Kita bahas tentang Agnus Dei ya. Yes. Nah, tadi kan misalnya ceritanya tadi adalah Agnus Dei itu kan anak domba Allah nih Om, ya. Sebenarnya siapa sih anak domba Allahnya yang kita cari-cari itu? Kalau tujuan utamanya adalah mengenai Yesus sendiri, Yes. pengorbanannya gitu. Walaupun ada tadi tentang Isa, tentang Abraham, Yes. Iya. Sketsa tadi. baru saya tahu ternyata Abraham bisa melucu ya. Bisa. Emang bisa. bapak-bapak Gen Z. Bapak-bapak Gen Z itu. Iya. Tapi Isa ini agak kurang ajar ya. Iya. Itu disuruh saya Pak, disuruh. Bukan saya Pak, disuruh itu. Disuruh itu. Jadi tentang dalam konsep Abraham tadi adalah domba. Yes, Ada domba pengganti Ishak. betul. Jadi sebagai pengganti ya. Tapi sebenarnya saya lebih tertarik berbicara tentang anak domba ini, bahwa domba Allah ini adalah merupakan suatu bentuk dari rencana Allah sejak Oke. manusia jatuh dalam dosa. Berarti sejak awal ya Om ya? Iya. Sejak awal. Dari Adam dan Hawa tuh cerita Iya. penciptaan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tahu mereka telanjang, mereka secara kreatif Pakai daun. pakai daun untuk Iya. menutupi Makanya ditutupin tadi kan. kelemahannya, kekurangannya. Apa yang ditutupin? menutupi dosa. Enggak, tadi lu ditutupin juga. Oh iya benar. Iya gitu, tapi Allah nggak mau itu. Hmm. Allah langsung mengganti dengan kulit binatang. Konsep yang dibangun di sini bukan kulit binatangnya, tapi untuk menyelesaikan dosa harus ada konsep pengorbanan itu. Oh. Jadi dari awal, begitu manusia jatuh dalam dosa, Allah telah membuat rencana secara matang. Gitu. Oke, berarti gara-gara
manusia sudah berbuat dosa dan upahnya maut, ada sesuatu yang harus menggantikan itu, Iya. menebus itu Om gitu ya. Iya. Nggak boleh, bukan usaha manusia, usaha Adam dan Hawa itu nggak laku. Bikin pakaian dari daun. Oke. Harus Allah sendiri yang merencanakan, yang bertindak untuk menolong, melepaskan manusia dari hukuman dosa itu. Oke. Iya. Jadi memang dari awal, dari kisah penciptaan pun sebenarnya konsep Agnus Dei itu sudah ada ya Om ya. Iya. Nah, tapi yang lebih spesifik lagi Om, sebenarnya Agnus Dei itu kita ngomongin siapa sih? Tetap adalah konsentrasinya, fokusnya adalah tentang Yesus. Oke. Itu, tapi itu kan bukan sesuatu yang terjadi langsung, tapi terencana begitu matang oleh Allah. Oke. Sejak manusia jatuh dalam dosa, udah direncanakan, terencana, sehingga tentang Ishak itu udah merupakan salah satu memberikan gambaran, ya, harus dikorbankan dan digantikan oleh domba gitu. Dan juga ketika tulah yang menimpa orang Israel. Oke, yang di Mesir ya Om ya? Kan Mesir. tulah 10 tulah Mesir ya sampai teman-teman berapa ya? itu? Anak-anak sampai berapa tulah yang Nah, lo. Nah, ayo, Nah, lo, kuis ada berapa? Balikin ke sekolah minggu. 10 katanya 10, 10. nice, bisa selesai. Oke. Keren. Dan tulah ke-10 apa? Apa? Pengorbanan Anak anak sulung. sulung. Betul. Gokil. Anak sulung orang Mesir, bukan orang Israel. Oke. Gitu. Tapi orang Israel selamat dengan syarat memotong anak domba dan darahnya Bubuhi gitu ya. Pokoknya pintu lah. Pintu ya, benar. Atas, Yes. kiri kanan gitu. Oke. Jadi ketika hukuman terjadi kepada Mesir, Israel selamat karena mereka mentaati melakukan apa yang harus mereka lakukan. Wow, oke. Ini kan udah mulai terlalu serius ya nih ya. Ini ada pertanyaan lucu-lucuan nih Om ya. Pertanyaan lucu-lucuan. Kenapa maksudnya Yesus, kalau tadi kan digambarkan Ishak Abraham juga. Kok dia malah milih jadi domba gitu? Kenapa nggak jadi singa? Oh iya benar. Kenapa nggak gorila yang kuat, King Kong gitu? Ini kan berkembang di Israel. Ingat ya, pemilihan Allah atas Israel itu kedaulatan Allah. Melalui bangsa ini ada keselamatan. Oke. Makanya tidak ada nabi di luar Israel. Karena melalui bangsa inilah kita mengenal Allah. Gitu. Nah, orang Israel itu dekat dengan domba. Dan bagi mereka domba itu bukan sekedar binatang, tapi hampir menjadi teman. Karena Berarti domba Garut bisa juga tuh Om. mahal. Bisa. Domba bisa. Garut bisa Om. Domba kuring. Dan ini karena di Israel kan kejadiannya. Kalau kejadiannya di Papua mungkin bukan anak domba. Tapi Oh iya babi. benar. Babi lagi. ya benar. Panggang bisa tuh Om ya, panggang. Papua itu dekat dengan babi. Bagi mereka babi itu binatang sangat berharga. Oke. Bahkan suka dipeluk, tidur bersama gitu. Iya. Karena bagi mereka itu babi dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan begitulah kenapa domba? Karena kejadian dari Israel dan kita mengenal Allah melalui bangsa Israel, kurang lebih seperti Oke, berarti ada konteks budaya juga ya Om ya di situ ya? ada. Atau mungkin karena domba itu juga hewan yang lemah lembut gitu Om. Maksudnya dia Lemah melambangkan kayak ketulusan bahwa kan dia kayak kalau di mau penggal kan ya dia diem aja gitu kan. Ya dia penurut. Iya gitu ya mungkin ya. Makanya seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Ya itu maksudnya. Oke. Dia turut aja, dia nggak melawan. Iya. Seperti si Ishak tadi. Tapi Ishak yang tadi sih beda. Emang dosa kita sebesar itu ya Om? Sampai Tuhan tuh atau domba Agnus Dei ini harus datang untuk dikorbankan menyelamatkan kita gitu. Kenapa harus ada yang dikorbankan gitu? Betul. Sebenarnya ya yang jelas orang hukuman dosa itu kan maut gitu. Udah jelas. Sebegitu beratnya, sebegitu buruknya akibat dosa itu. Jadi harus ada pengorbanan. Tapi konsentrasi kita bukanlah kepada domba itu ya. Tapi kita harus konsentrasi kepada rencana Allah itu loh. Dari awal dia terencana. Begitu manusia jatuh dalam dosa, rencana ini sudah langsung dibuat oleh Allah. Itu yang harus kita pikir. Mikir gitu loh. Iya dong. Yohanes 3 ayat 16. Asik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal,
Semoga apa? Semoga. Semoga tuh. Gue nunggu dia Ya, kepleset aja oper sih. aja kan oper ya. Semoga, sehingga. Jadi maksudnya yang perlu kita tekanin adalah bahwa sejak awal manusia jatuh dalam dosa, Allah tuh udah mikir rencana sampai zaman Itunya kita lah. sampai seterusnya gitu ya, bahwa Yesus datang tuh bukan tiba-tiba aku pengen datang nih gitu ya. Dibuat gambaran-gambaran dulu, simbol-simbol dulu, janji-janji dulu, nubuat dulu sebelum penggenapan. Oh, iya. Sampai akhirnya yang finalnya gitu ya. Itu bagian bagaimana Allah itu berkarya terencana. Yes, betul. Terencana, enggak sembarangan gitu. Jadi sebenarnya dalam arti Agnus Dei ini ada, anak domba Allah ini ada karena ya itu ya, sejak awal sudah direncanakan sebenarnya. Iya. Gitu. Dan bukan hanya direncanakan, tapi juga terlaksana dalam perjalanan sejarah. Oke. Fakta sejarah ya, memang Iya. terjadi gitu ya. Terjadi real, bukan hanya sebuah ajaran, tapi sebuah perjalanan jelas, nyata ya dalam sejarah perkembangan bangsa Israel. Jadi kita udah jelas ya bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merencanakan untuk Yesus datang, tapi sebelum itu Allah juga selalu hadir ya dalam tanda-tanda, gambaran-gambaran itu ya sejak awal, kisah Abraham, Ishak dan berbagai kisah lain sampai akhirnya benar-benar keselamatan itu datang dalam Yesus Kristus sebagai anak domba Allah gitu ya, Om ya. Dan itu ribuan tahun. Iya, ribuan tahun. Ribuan tahun. Jadi yang lebih realnya lagi adalah ketika Musa menerima hukum Taurat di bukit. Di bukit. Bukit Duri. Bukit pengepungan Bukit Duri itu mah Bukit beda. apa tuh Albert? Bukit Bukit apa? apa? Tahu enggak? Di gunung Oh, enggak. sehari. Sehari lagi. Ya kan? Gunung Fuji bukan. Di Gunung Sinai ya. Sinai. Dan di situ hukum Taurat, salah satu bagian Taurat itu adalah ritual agama Yahudi. Dan sejak saat itulah betul-betul pengorbanan anak domba itu terlaksana setiap tahun sebagai simbol untuk terjadinya perdamaian manusia berdosa dengan Allah, ada pengampunan Allah terhadap dosa manusia, dan itu dilakukan terus dalam ritual orang Yahudi. Ya, itu tertulis, ada aturan-aturannya dilaksanakan oleh Israel secara detail, nggak boleh salah, gitu. Iya, iya. Nah, itu ribuan tahun juga. Kemudian Yesus datang, disitulah finalnya. Jadi ini setiap tahun nggak ada lagi. Ya, udah nggak ada perlu lagi. Domba yang sempurna itu adalah Yesus Kristus yang dikorbankan Satu kali ya. Sekali. selama-lamanya. Cukup satu kali ya. Oke, Ya, oke, ya. oke. Nah, kan kita tahu ya bahwa Yesus itu datang mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa kita nih, Om. Iya. Yes. Tapi kan sering terjadi ya, saya termasuk teman-teman pastilah. Best, betul. Kayak, Lu doang, itu mah lu doang. ya kayak gua doang sih. Maksudnya kan kita ngerasa, sering ngerasa gitu loh, kayaknya tuh gue berdosa banget gitu. Untuk bisa dikasihi Tuhan gitu. Dan kita kayak sulit menerima bahwa kita tuh udah diampunin. Atau bahkan kita sulit mengampuni diri kita sendiri gitu, atas dosa-dosa yang kita lakukan. Itu gimana tuh, Om? Untuk kasus-kasus yang kayak gini gitu. Ya harus kita konsentrasi sepenuhnya percaya kepada firman, gitu. Jadi firman Tuhan mengatakan dosamu sudah diampuni dan kita harus terima itu. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dijadikan anaknya, diampuni, dituntun hidupnya, itu adalah firman Tuhan. Jadi kita harus sesuai firman Tuhan ini, kita harus betul-betul hidupi dalam kehidupan kita. Bukan hanya tahu. Sebab kalau secara pikiran saja, nggak ada apa hubungannya ya. Yang berdosa aku, gitu ya. Tapi karena firman Tuhan mengatakan itu, kita percayai firman Tuhan. Begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pasti dosa kita diampuni. Amin. Dan kita diterima menjadi anaknya, kita pasti dituntun. Tapi kita nggak bisa juga yang, sorry Om, kita potong ya. Nggak bisa juga yang berarti Tuhan udah menebus semua dosa gue. Bisa Berarti seenak-enak iya, ya. bisa seenak-enak dong kita nih. Gimana Foya-foya dong? gitu. Iya.
segala macem gitu. Ngomong Ya. kasar, nah kayak Ini gitu-gitu. akan selalu terjadi pengulangan sejarah bahwa saking cintanya Allah kepada manusia, kadang-kadang manusia ini jadi Nggak tahu diri. Atau diri. jadi nggak tahu diri. Betul. Ya. Pasti sih itu Kan ya. kita tahu ajaran hyper grace ya. Kita tahu. Jadi kita kan udah selamatkan. Sekali selamat tetap selamat. Kalau kita mau Betul. dosa kek, mau melakukan apa kek, pasti kita udah selamat. Nah, Oke. ini selalu terjadi berulang-ulang gitu. Jadi kita juga sebenarnya masalah selamat tidak selamat itu bukan hanya urusan kita nanti masuk surga, bukan, ya. Tapi urusannya bagaimana kita hidup di dunia ini seturut dengan kehendak Dia. Gitu. Kadang-kadang yes, kita benar banget. yang penting masuk surga, mau berdosa padahal dosa itu menghukum kita. Kalau kita di dunia ini berdosa, kita terhukum oleh dosa kita kok. Kita nggak bakal bahagia. Jadi sama aja kalau kayak gitu sama aja nggak beriman jadinya Om ya. Maksudnya kalau ya udahlah Yesus udah mati, ya udah gue bisa hidup seenaknya nih. Sama aja nggak beriman kayak gitu berarti. Justru berimannya tidak pas. Tidak pas. Tidak pas. Gitu. Berimannya gimana? Keliru. Beriman tetap beriman namanya tuh Pak. Cuma dalam membanguni kehidupan imannya itu salah. Menyimpang dari yang seharusnya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, Lo kan. pada ngantuk kan lo. Nah lo. Ya kan? Oke, nah ini kan banyak anak-anak sekolah lah ya. Ya, sekarang Anak sekolah. kalau di Yobel ini kan startnya dari SMP. nih. SMP, ya. Betul. Dari SMP ke SMA nih, Om, yang sekolah. Kan banyak juga nih Om anak-anak sekolah tuh mungkin kayak ngerasa bersalah ketika dia Balong duit emaknya gitu. Nyolong duit emaknya. Itu lu kayaknya deh. Ada gua ya. Iya, lu Gua emang. lagi aja tuh. Atau mungkin dia kayak di sekolah nilainya jelek atau dia mungkin merasa dia mengecewakan orang tuanya gitu. Nah, kira-kira kalau dari kisah pengorbanan yang udah Tuhan lakukan nih, bisa ada pesan nggak Om untuk anak-anak yang mengalami hal ini gitu? Betul. Jadi saya tetap hubungkan dengan yang saya awali tadi, bahwa Allah itu bekerja dalam kehidupan kita semua selalu terencana. Jadi Allah merencanakan, kita adalah bagian dari rencana Allah itu menjadi anaknya. Ya, itu. Kemudian kita harus masuk, bukan hanya berencana ya, kita harus masuk dalam proses perjalanan, ya, sejarah. Kita harus menikmati proses itu sampai akhirnya, itu kan kerjanya Allah seperti itu. Direncanakan, berproses cukup dalam sejarah yang panjang. Kemudian ketika Yesus dikorbankan, itu namanya eksekusi finalnya. Nah, itu dalam perjalanan hidup kita seperti itu, anak-anak ya. Kita ingat, Allah merencanakan. Kita jadi anak Tuhan, jadi percaya itu rencana Allah, bukan kita yang memilih Allah, Allah lah yang memilih kita, kan itu. Jadi kita harus bersyukur untuk itu. Nah, karena direncanakan kita harus siap masuk proses itu, belajar, ada jatuh bangunnya, ya, sampai akhirnya sampai ke pusatnya itu kita tereksekusi inilah saya. Yang sudah menjalani proses inilah keberhasilan saya. Itu mestinya perjalanan hidup kita ini terbangun dalam kisah domba. Yang domba eksekusinya itu adalah Yesus sendiri mengeksekusinya. Tapi gimana caranya kita tahu, wah ini rencana Tuhan nih. Kalau enggak, apa ini rencana diri kita sendiri gitu. Gimana cara kita tahu Om? Baca Alkitab namanya. Wah baca kita setiap hari Ya, dong. begini loh. Baca kita setiap hari ya. Ketahuan dong. Baca loh, baca. Baca. Baca aja enggak cukup. Nice, itu dia. Harus menghidupinya juga. Wah, itu berat itu, masuk Pak. dalam proses. Di situ ada jatuh bangunnya, gitu. Pengalaman saya ini dalam mengikut Tuhan. Itu saya pada umur 22 tahun lah saya. Itu tahun 1800 berapa tuh Om? Wah, 1800. Zaman barok, zaman barok. Zaman Lama Majapahit. banget ya. Paleolitikum, Mesotikum. 1972. Oh, Oh, 1972. Iya, Masih inget loh, hebat Pak Tambul. Masih ingat.
Ya, saya memang langsung jadi guru sekolah minggu yang bodoh. Kok bisa? Kenapa tuh? Pemahaman saya kenal kitab kurang. Oh. Karena nggak ada guru sekolah minggu yang lain yang bodoh kayak pakai. Jadi pakai pemahaman diri sendiri mungkin ya Om ya. Iya, Kayak, iya. anak-anak, kalian tahu gak Musa ke sungai mana gitu? Iya. Ciliwung. Anak-anak percaya aja gitu mungkin ya. Ketika saya masuk PGA di Petamburan, waktu saya belajar saya merasa berdosa. Ya, saya ajarin anak Salah orang, nih. salah semua. Tapi proses saya minta ampun lah kepada Tuhan. Betul. Ya. Kadang-kadang semangat dan pengetahuan enggak connect. Ya. Cuma semangat aja gitu. Niatnya baik, oh niatnya. Iya. Niatnya Jadi baik. harus berproses belajar terus, ya. Dan apa enggak pernah ragu-ragu? Masa sih Tuhan mau mengampuni saya ini? Begitu, begini, begitu, gitu. Tapi itulah yang kita masuk proses. Pertanyaan itu mesti ada. Mesti ada. Saya ini dalam berteologi juga seperti itu. Teman-teman saya kan ada 2 orang, saya nggak sebut namanya, teolog yang ternama. Itu dipanggil ya, siapa namanya Om? Sebut aja ntar disensor kok. Mereka berteologi, saya juga berteologi tentang Tritunggal. Mereka, aduh, Saya tahu nih orangnya nih. iya memang. Mereka udah ribuan tahun kok Tritunggal itu terbukti benar. Itu masih, emang saya nggak ada keraguan-raguan, ada. Saya itu berproses mendalami. Jadi nggak seenaknya mau melemparkannya ke publik pendapat saya. Mending nikmati aja dulu sendiri. Dan akhirnya kita temukan kok dalam proses itu indahnya di dalam Tuhan itu. Akhirnya bisa menerima, bersyukur atas diri kita sendiri. Ya, bersyukur atas bagaimanapun kita. Teruslah kita berjalan ya. Ada kurangnya pasti, ada jatuhnya pasti. Hidup jatuh dalam dosa itu dialami semua orang, tapi jangan hidup dalam dosa. Ya, Itu dia tuh. Oke. Kalau yang saya tangkap berarti gini Om ya, bahwa ketika teman-teman tahu nih Tuhan itu udah mati buat kita gitu ya. Di pikiran kita tuh bukan cuman oh nanti gue masuk surga, bukan gitu ya. Tapi bahwa selama dalam hidup ini tuh kita juga berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar tadi, supaya kita juga bahwa diselamatkan itu bukan cuman soal nanti gue masuk surga, tapi diselamatkan itu ya supaya diri kita nih menjadi lebih baik, bahkan menjadi seperti Yesus gitu ya Om ya. iya. Memang sih masuk surga itu harus utama. Ya. Gitu. Ya, masuk surga kan Siapa yang mau duluan masuk surga? jangan cepat-cepat dulu masuk surga. Iya. Ngantri Om ya, ngantri. Yang akan memimpin ke surga itu nanti maksudnya acaranya saya. Oke deh. Jangan dulu. Jadi begini loh. Surga itu memang utama. Tapi ingat, surga itu kan kekal loh. Oh, Gak ada iya. akhirnya. Selamanya. Di dunia ini kita sementara. Iya benar. Hanya sebentar. Betul. Yang sebentar itu jangan disia-siakan. Waduh. Itu harus sungguh-sungguh loh di situ. Ya, Rasul Paulus berkata, bagiku mati adalah Keuntungan. Keuntungan. dan hidup adalah Apa? Ayo, apa lu? Ayo. Kayaknya bagiku hidup adalah Kristus, mati Iya. adalah keuntungan gitu baru ya. mati Iya. keuntungannya. Hidup dulu ya baru mati. dulu, hidup dulu, mati. hidup dulu. Oh, saya mati dulu ya. Tapi dia bilang, saya sampai bingung loh kata Rasul Paulus. Saya ingin cepat-cepat masuk surga. Oh iya, betul. Tapi saya masih ingin hidup bersama dengan kamu. Lebih penting malah dia bilang. Jadi maksudnya gini loh. Bukan surga itu memang tujuan utama. Tapi selama kita di bumi ini sebentar loh. Sementara. Jadi harus betul-betul kita nikmati yang sementara itu sebaik-baiknya. Jangan yang disia-siakan. Ya, nikmatin tuh McD, Iya. KFC, takut di situ nggak ada ya Om ya? Gak boleh fast food itu fast Iya, food. fast food ya. Fast food. Iya. Kalau McD jangan dimakan sendiri. Ya, bagi Nah. saya. Bagi saya. Ntar. Iya. Bagi. Kalau babi panggang. Lapo. BPK. Memang kita selama di bumi ini ada jatuh bangunnya, tapi konsentrasi tidak. Aku harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Membangun hidup enggak habis-habisnya. Masuk dalam proses panjang itu harus sampai tereksekusi. Kita nanti berhasil semua di dalam Yesus.
Yes, Amin. betul banget. Oke, mungkin sebagai pertanyaan penutup nih ya, pertanyaan penutup. Sebelum nanti kita lempar ke audiens ya, Iya. gitu ya. Lempar ke audiens. Ada Kita hadiahnya lempar loh. mejanya. Om, kan kita setiap tahun tuh ngerayain memperingati Jumat Agung, Iya. ngerayain Paskah gitu ya, kayak udah sering lihat salib, terus perjamuan gitu. Tapi gimana Om supaya kita bener-bener memaknai nih pengorbanan Tuhan, penebusan yang Dia lakukan, ya supaya kita juga nggak cuman gini-gini aja gitu. Gimana Om kita memaknainya? Maknanya begini loh, siapapun kita, Allah telah berkorban untuk kita di dalam Yesus Kristus. Itu. Bagaimana kalau sampai Tuhan berkorban untuk kita, bagaimana kita membalasnya? Membalasnya bukan hanya dengan, bukan mulut yang bernyanyi, Bukan cuma nyanyi ya Om ya. bukan ya. Tapi membalasnya bagaimana kita membangun kehidupan kita ini makin dekat dengan Tuhan gitu loh. Perilaku kita tetap terbangun. Ya, terbangun semakin indah. Hati kita semakin direndahkan. Tapi juga kreasi kita semakin berkembang. Semangat belajar kita nggak boleh main-main nih. Kesempatan ini bagi saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajar yang betul, belajar sungguh-sungguh, gitu. Itu caraku untuk membalasnya, bukan ya ke gereja ya salah satu bagian, ya bersekutu bersama, berbagi bersama itu termasuk bagiannya. Tapi yang utama adalah hidup kita ini jangan pernah berhenti dibangun, ya, makin indah. Jadi konklusinya bagaimana kita memaknai pengorbanan Tuhan itu ya lewat seluruh kehidupan kita gitu ya. Buat betul. teman-teman yang belajar, ya belajar sungguh-sungguh. Buat lu pada yang kuliah, yang kerja, Iya, betul. ya juga harus sungguh-sungguh di situ dan jalani hidup kita benar-benar untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Betul. Itu ya, Om, ya? Yes, benar banget. Ya, jadi begini, yang saya lihat ya, kalau belajar sejarah lah, sejarah gereja ya. Kalau dulu, pada abad pertengahan, anak-anak Tuhan dengan keberadaannya yang sering disiksa, sering menghadapi Penderitaan ya, Om, ya? penderitaan, tapi semangat belajar mereka luar biasa. Makanya, para penemu yang dibutuhkan oleh dunia ini cenderung adalah pengikut Tuhan. Itu cenderung karena apa? Justru dalam tekanan mereka nggak berhenti belajar. Mau di penjara pun baca Iya. Alkitab gitu. Jadi harapan saya sih kita kembalikan lagi zaman itu. Oke. Kita harus tampil unggul dari yang lain ya. dengan belajar sungguh-sungguh. Betul. Gitu, itu cara kita bersyukur kepada Dia yang telah berkorban untuk kita. Iya, betul. Iya. Ini Evan, Kalau Yesus sudah berkorban untuk kita, masa kita nggak mau berkorban? nah itu dia. Nggak mesti kita juga disalib ya Om ya, tapi ya Iya, lewat ini ya, kehidupan Lewat gitu ya. kehidupan, betul. nggak usah disalib, pakai kalung salib cukup lah. Iya. Pakai kalung Pakai kalung salib. salib cukup lah. Oke. Oke teman-teman diharapkan jadi pada penemu ya. Cuman kalau udah jadi penemu tolong dibalikin. Udah ketemu, udah ketemu. Tolong dibalikin. Beda dong. Orang. Oke jadi gitulah ya. Mungkin Yes. kita langsung open. Boleh. question ya? Teman-teman, ada yang mau tanya? Ayo. Kalau nggak ada nanya, Oh, boleh Oh, David, David. David, boleh Maju, David. maju, Ayo, maju, maju, kasih- maju, maju. Maju, boleh. Kasih mic ya. Maju. Om maju atau gimana? Maju aja, maju, Oh, sini ya? Silakan, Sini ya? silakan. Let's Oh, sini, go. Sini, sini. Sini lu, sini lu. Iya. Oh iya teman-teman, Davin juga berulang tahun hari ini ya. Woi. Wih. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Salam semua dulu ya, salam semua dulu ya. Happy birthday. Oke. Apa nanya apa? Nanya apa sih? Aku tanya tentang materi tadi itu. Yang tadi kan tentang apa namanya? Tuhan tuh telah merencanakan dari awal semuanya sebelum ada Adam dan Hawa tuh diciptakan kan. Nah, kenapa Tuhan tuh membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa? Padahal kan Tuhan kan punya kuasa untuk bikin manusia tuh terus menyembah Dia. Itu kan ciptaan Dia. Kenapa Tuhan tuh merelakan gitu dirinya tuh berkorban untuk manusia? Padahal kan Dia kan sudah tahu ke depannya kayak gimana. Kan Dia udah merencanakan semuanya. Kenapa sih Tuhan harus menaruh buah pengetahuan baik dan jahat di tengah Taman Eden? Iya. Kayak nggak punya kerjaan aja, gitu ya. Coba nggak diciptakan kan manusia nggak jatuh dalam dosa. Nah, tetapi begini,
Justru diciptakannya itu adalah membuktikan bahwa memang Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah. Jadi segambar dengan Allah itu punya kehendak bebas, tidak disetir oleh Allah. Jadi kalau manusia berdosa itu atas kehendaknya sendiri. Tuhan tidak mengharuskan dia harus begini loh. Harus gimana ya? Tidak di-setel seperti robot gitu. Iya, bukan robot. Tapi manusia itu punya kehendak bebas. Jadi Yes. kalau manusia itu salah, bukan salah Allah loh. Salah manusia itu sendiri. Untuk Karena memilih apa? keputusan itu ya. Karena dia kan diciptakan segambar dengan Allah. Jadi dia bisa mikir sendiri gitu ya, Om ya? Iya harus. Jadi tindakannya tanggung jawab sendiri dong, bukan tanggung jawab Tuhan. Gitu. Jadi mengapa sih? Gitu. Iya itu karena memang manusia itu diberi kehendak bebas, diciptakan segambar dengan Allah. Jadi harus Allah itu bertanggung jawab loh. Saya ciptakan kamu segambar dengan diriku, jadi beri kau kehendak bebas. Segala tindakanmu tanggung sendiri, kurang lebih seperti Iya. itu. Jadi memang mungkin analoginya tuh kayak gini, Pin. Misalnya lu kalau lu suka sama cewek nih misalnya nih. Coba Waduh. suka sama siapa lu? Pasti gini, misalnya lu suka sama cewek. Bab. Pasti kan lu berharap dia mencintai lu juga dengan tulus kan. Beda kalau misalnya lu setting orang, oh dia jadi robot, otomatis dia mencintai lu, itu bukan cinta kan namanya. Sesuatu Kontrol, itu kontrol. Iya, itu kontrol kan. Iya, betul. Kan hubungan Tuhan dengan manusia juga seperti itu ya, bahwa ya tadi manusia itu diberikan kehendak, bukan diciptain sebagai robot yang udah otomatis gitu. Karena dari kehendak bebas itulah lahir kasih yang sesungguhnya. Gitu. Nah, itu Kayak iya. gitu ya. Tuhan aja Iya. ngasih kehendak bebas buat manusia. Iya, masa lu maksa lu mau dikontrol pacar lu? Tapi bagus pertanyaan, Pin. Bagus. Oke, keren. Hadiahnya gimana? Nanti aja. Adanya di sini. Bebas. Boleh, yuk. Yuk hadiahnya. Ini buat Mungkin- satu orang doang ya? Oh, Oh, 2. Tanggung satu lagi ayo, ya. ada lagi Satu nggak? lagi ya. Dua lagi yang mau nanya, ada lagi nggak? Last question. Ada Juan. Apa mungkin Pak Tabu ngasih pertanyaan nanti yang bisa jawab angkat tangan gitu ya? Oh, boleh juga tuh. Iya. Ayo Pak. Nah, kalau Apa? saya sih cenderung mereka yang bertanya. Oh, bertanya. Karena bagi orang Israel, Oke. Oh, iya bener nih. orang diukur kecerdasannya bukan dari kemampuannya menjawab, tapi kemampuannya bertanya. Asik. Karena kalau secara filosofis emang gitu, guys. Pertanyaan itu membuat kita akan mendapatkan pengetahuan. Betul. Gitu ya. Ada lagi yang mau nanya nih? Mungkin? Oh, Oke. Kevin. Oh, Kevin. Ayo, Maju. Ya, ini ketua kita ya. Iya. Let's go, pertanyaannya kok. Sebenarnya cuma mau minta tips aja sih, kayak Oke. kita kan udah sadar nih bahwa Tuhan tuh udah menebus kita, Om. Nah, gimana sih cara kita supaya semakin sadar gitu? Kadang kan kita anak-anak muda belum menyadari gitu, Om, bahwa pengorbanan Kristus itu adalah sangat berharga bagi kita, dan Kristus pun menganggap kita sangat berharga. Nah, gimana sih cara kita buat sadar kalau kita untuk terus hidup buat Tuhan gitu? Kadang kan kita, oh Tuhan udah mati buat kita, udah berkorban buat kita, tapi kita hidup seenaknya. Nah, aku mau nanya sih, mungkin ada tips nggak Om buat kita supaya hidup kita terus di dalam jalannya Tuhan gitu. Thank you. Oke, thank you, Pin. Mantap. Jadi anak-anak Buat anak begini, muda nih. dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita sadar, kita mengasihi, kita mentaati, ya. Tapi ingat, sadar, mengasihi, mentaati nggak cukup. Oh, kurang cukup ya. Karena itu harus berkembang. Mungkin kesadaran kita masih kecil, tapi harus ditingkatkan kesadaran itu. Itu tipsnya, ya. Kasih kita juga masih kecil. Kita udah mengasihi, tapi harus ditingkatkan kasih itu. Ketaatan kita masih sedikit. Harus ditingkatkan ketaatan itu. Sama dengan kesadaran itu. Semua kita udah sadar kok. Kalau nggak sadar, masa datang ke sini, ya? Sudah sadar, tapi kesadaran itu jangan berhenti. Semakin sadar. Sadar itu kan mengenal diri. Menempatkan posisi kita itu secara tepat di hadapan Tuhan. Gitu ya. Jadi kesadaran itu nggak boleh stagnan. Sampai sadar dengan kadar yang kecil. Ya.
harus terus ditingkatkan, ditingkatkan. Dan itulah sebabnya kita bersekutu setiap hari Minggu, ya, Betul. untuk meningkatkan kesadaran itu. Sebab semakin kita menyadari, posisi kita semakin bisa memposisikan diri di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita. Ya Om, yang jadi domba, yang jadi domba, maju, maju, domba. maju. Ayo domba. Iya. Tadi muka dombanya mana? Pakai. Iya. Mbaknya nggak pakai R dia kalau dia. Mbaknya Jadi nggak pakai R. buat Oh, ini domba yang tadi ya? jadi buat yang nonton ini bahasa domba kita terjemahkan ya. Yuk, Ayo. domba yang disembelih. Yuk. Jadi kan Tuhan tuh Belum. Makasih. Jadi kan Tuhan tuh maha tahu ya. Berarti dia udah tahu dong kalau manusia itu akan melakukan dosa. Tapi kenapa Tuhan masih menciptakan dosa gitu? Tuhan nggak menciptakan dosa. Tunggu, udah saya. Sabar. Sebab Udah saya. ini bukan pertanyaan saya ya. Ini bukan pertanyaan saya, coba. Gak apa-apa. Gak apa-apa, jujur udah gitu doang. Ya udah. Oh ya udah, oke, thank you Kylie. Thank you. Ini mirip yang pertama sebetulnya ya. Tadi kenapa Tuhan menciptakan dosa tuh? Om? Mirip ya. Kenapa Tuhan membiarkan manusia berdosa, kurang lebih seperti itu. Tuhan nggak menciptakan dosa ya. Bukan menciptakan dosa ya. Jadi Tuhan itu udah tahu. Dan Tuhan itu maha bijaksana. Yes. Jadi Tuhan sudah tahu perjalanan kehidupan kita. Tapi Tuhan tidak apa namanya ya, Apa? tidak memaksakan kita harus seperti apa yang dia mauin. Ya. Tuhan tahu perjalanan hidup kita mau kemana, Tuhan tahu, Tuhan tahu, lanjutin sesuai kemauanmu, bukan kemauan Tuhan loh. Ya. Betul. Jadi Tuhan udah tahu, nanti Tampu Bolon itu akan begini, akan begini. Tuhan tidak akan membelokkan. Tuhan hanya mengingatkan lewat firman-Nya. Ya. Jadi Tuhan, Pak Tampu Bolon jangan gitu loh. Belok. Kamu harus ke sini, kamu harus ke sini, bukan begitu. Tuhan dengan kemahatauannya dia lihat. Tapi Tuhan beri kehendak bebas. Biarkan. Ya, cuma kan kita tahu Roh Kudus ya yang menuntun kita, mengingatkan kita. Tapi kalau kita tidak mau diingatkan akan terus begitu. Cuma kalau Roh Kudus mengingatkan kita, aduh mestinya saya tidak begini. Kita cepat-cepat sadar. Balik lagi. Jadi di sini jangan sampai kepada konsep bahwa Tuhan yang mengatur segala-galanya. Jadi kalau kita salah, udah Tuhan tahu kenapa dibiarkan. Berarti Tuhan yang salah. Jangan sampai seperti itu. Tapi Tuhan izinkan terus terjadi. Tuhan ikuti terus gitu. Ya, jadi bukannya apa sih namanya ya, saya udah gampang lupa kalimat. Oh, jadi Tuhan tidak mengintervensi ya. Kamu harus begini, kamu harus begini. Tuhan hanya memberi petunjuk untuk kita lewati. Jadi kalau kita melangkah salah, Tuhan tahu memang. Tapi Tuhan tidak akan membuat kita seperti tak sadar supaya jangan melewati jalan yang salah itu. Tetap Tuhan memberi seperti tadi, tetap kehendak bebas. Kalau kita menghendaki seperti itu, Tuhan itu hanya mengingatkan lewat firman-Nya. Lihat bisikan rohnya dalam hati nurani kita. Gitu ya. Tapi kemahatauan Tuhan itu, Tuhan tidak pakai untuk mengatur kehidupan kita menjadi seperti robot. Jangan begitu. Kita diintervensi. Kehendak bebas kita harus tetap jalan. Disitulah kehebatan manusia itu sebenarnya segambar dengan Allah. Ya, jadi kemahatauan Tuhan itu bukan berarti kalau kita salah, Tuhan menjadi salah. Udah tahu kok diizinkan. Bukan seperti itu ya. Betul. Apa ada istilah, udah banyak istilah teologi udah lupa. Apa Pak? Nggak apa, Om. Pakai bahasa ini aja. Baik, bahasa baik. Bahasa sehari-hari.
tujuan akhir Tuhan atas kehidupan kita kan? Tujuan akhir Tuhan atas kehidupan kita, Tuhan tahu. Tapi tujuan Tuhan itu bukan berarti memaksa kita terus harus sesuai dengan tujuannya. Karena kita juga punya kehendak bebas untuk hidup untuk terus dalam tujuan Tuhan itu atau menyimpang. Tetap ada pada kita. Ya. Jadi kepemilihan Tuhan itu atas kehidupan kita itu teologi yang sangat sulit ya. Sangat sulit. Oh, kalau Tuhan yang memilih, mengatur kehidupan kita, berarti kita tenang-tenang saja, Tuhan akan atur semuanya. Enggak seperti itu. Kalau itu sama aja kita kayak ada di film, udah diatur ya, oh lu perannya ini. Kan Tuhan gak gitu ya Om ya? Tidak seperti itu. Walaupun dunia ini panggung sandiwara. Ya. Dunia ini. Beda. Anak-anak pada nggak tahu. Oh iya pada gak tahu ya? Taunya kicau. Nah itu tahu Apa sih dia. itu apa sih? Gue juga nggak tahu tuh. Gue Itu juga apaan tahu tuh dia tuh. Abis Gua itu juga lu ke nggak depan tahu. lu ya, pilih. Iya. Gitu Ada ya. aja emang. Agak sulit, tapi kalau kita masa bodoh dengan kepemilihan Allah itu kita bisa kehilangan jiwa kita. Ya. Tapi kita mau mencoba tahu secara sempurna, kita juga bisa kehilangan akal kita. Tuh. Jadi kadang-kadang kepasrahan kepada Tuhan itu adalah sesuatu merupakan senjata ampuh dalam kehidupan kita. Mempertanyakan iya, ya, tapi tetaplah kita hidup damai, sejahtera dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam hidup kita. Ya, tetap tenang. Karena Tuhan itu tidak mungkin membuat kita menjadi binasa. Orang dia udah berkorban untuk kita kok. Ya. Yang membuat kita binasa adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan. Ya. Sama seperti para teolog yang lain, kalau Apa udah itu? berbicara tentang ini, pasti tidak akan ada habisnya. Betul. Dan tidak akan dapat titik temu yang sempurna. Betul. Ya, sama seperti bahasa lidah nih. Nih, lagi saya ingin bahasa lidah itu Bahasa betul lidah. apa betul? Bahasa roh maksudnya. Betul. Bahasa roh. Siapa sini yang pernah menikmati bahasa roh? Kenapanya? Kenapa? Ya orang nggak tahu. Kenapanya? Nah contoh orang yang buat itu kita tampilkan di sini Iya. sekarang. Oh iya. Kita video di sini ya. Kelihatan sendiri gitu. Jadi bahasa roh itu akan menjadi teologi yang tidak pernah tuntas dibahas. Betul. Yang mengalami silahkan nikmati, yang tidak mengalami jangan merasa harus, jangan merasa menjadi kita kurang prestasi karena Betul. belum mengalami bahasa roh. Tapi yang berbahasa roh jangan merasa prestasinya lebih hebat. Hmm. Cara kerja Roh Kudus itu kan kita nggak bisa Nggak tahu. atur. Bahasa roh itu saling enggak juga. Nggak juga. Betul enggak juga. Kita juga enggak bisa mengatakan betul. Yang penting adalah roh terus bekerja. Amin. Bisa melalui bahasa roh dalam hidup kita. Bisa juga melalui kecerdasan kita, kepintaran kita, kesungguhan Betul. kita, hati baik kita. Gitu. Yes, give applause tuh Pak Tampu Bolon dan Mungkin- tim podcast. Mungkin gua tambahin dikit ya. Dikit ya. Sebenarnya tadi Cukup, yang, cukup. yang nanya siapa sih Kai? Yang Kai. nanya siapa sih? Oh, Samuel. Oh, bagus. Guru Samuel. Enggak, mungkin dari yang Pak Empat Tapu jelasin, gue coba sedikit lah ya. Iya, boleh. Simpulin lagi gitu ya. Bahwa sebenarnya yang perlu kita tahu adalah Tuhan itu nggak menciptakan dosa. Kalau kita baca di Kejadian, kan tertulis ya, Tuhan itu menciptakan semuanya sangat baik gitu loh. Analoginya tuh kayak apa sih? Kalau kalian tahu ada terang dan kegelapan. Kegelapan itu kan sebenarnya nggak ada kan. Kegelapan itu sebenarnya kan nggak ada. Kegelapan itu adalah ketiadaan dari terang. Sama nih, kayak suara gue mulai nggak ada nih. Kegelapan itu adalah ketiadaan dari terang. Siapa nih kayak? Nah, Ini Jos main-main nih, Jos di belakang. jadi, jadi itu sebenarnya sebuah analogi misalnya gini, bahwa dosa itu adalah ketidakadaan dari kebaikan kan. Dosa itu bukan sesuatu yang diciptakan Tuhan, karena Tuhan itu menciptakan semuanya sangat baik. Sebenarnya nyangkut kembali ke pertanyaan pertama memang, bahwa manusia itu diciptakan dengan kehendak bebas, bukan diciptakan sebagai robot. Ya memang itu kehendak bebas akan melahirkan sebuah kasih yang tulus, hubungan kasih yang tulus. Karena untuk itulah kita hidup kan, untuk kasih itu sendiri. Nah,
Jadi ketika manusia berdosa, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tapi Tuhan juga tidak diam kan? Tuhan itu juga bekerja. Kalau kita baca di Roma 8 ayat 28, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Sesuatu itu segala yang baik, sesuatu, yang jahat juga. di dalam segala sesuatu maksudnya untuk mendatangkan yang baik. Betul. Nah, jadi maksud gue gini loh. Ketika Tuhan tahu kok ada orang yang akan berdosa. Even akan ada orang yang menghina dia. Akan ada orang-orang yang mengkhianati dia. Tapi kita baca di Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu, guys. Segala sesuatu itu berarti benar-benar segalanya dalam setiap waktu, dalam setiap detik untuk mendatangkan kebaikan baik kita. Bahwa Tuhan itu nggak berdiam ketika manusia berdosa. Dan betul yang Pak Tampo tadi bilang bahwa kita ini kan terbatas untuk bisa memahami Tuhan ya. Kita hanya bisa memahami Tuhan sejauh ya apa yang Tuhan izinkan untuk kita ketahui gitu. Karena kita manusia terbatas. Kalau kita bisa tahu Tuhan sepenuhnya ya kita sama aja jadi Tuhan kan. Betul. Tapi pada intinya gini, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan ke dunia, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, itu bukti fakta sejarah, itu valid, itu benar-benar terjadi. Nah, kita emang banyak nih hal yang kita nggak ngerti, tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan aja sampai mati buat orang-orang yang bahkan ngehina dia. Artinya, Tuhan itu betul-betul mengasihi dan nggak membiarkan orang berdosa. Ketika orang berdosa dan masuk neraka, itu adalah karena pilihannya sendiri, karena orang yang milih itu sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah berdiam diri, bahwa dia selalu berjuang, berusaha supaya manusia diselamatkan. Dan ketika kita bingung, ingat aja bahwa Tuhan itu udah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Nah mungkin itu bisa sebagai tambahan insight ya buat Samuel. Gitu aja dari gue paling. Oke. Tutup mungkin untuk YouTube. Penutup, mungkin ada pesan terakhir banget nih dari Om Pesan Tambu. terakhir. Pesan terakhir ya. Ya, Buat jadi- yang nonton sama yang di sini Om ya. Jadi pesan terakhir dari saya adalah tentang Agnus Dei ini adalah bagian dari karya Tuhan. Dalam hal ini Tuhan melakukan 3 hal. Tuhan berencana, Tuhan memproses dalam sejarah, dan ketiga di dalam Yesus Kristus dia mengeksekusi dengan sempurna. Oke. Dan dalam perjalanan hidup anak-anak juga, saya berharap biasakan merencanakan sesuatu dengan baik. Amin. Ya, kalau kita tidak merencanakan, katanya tidak merencanakan hidup kita, sama aja kita merencanakan kegagalan kita. Jadi berencanalah. Tapi begitu kita berencana, kita harus masuk proses. Di sini yang paling sulitnya itu, ya, proses belajar dan lain-lain, ada pergumulan hidup. Nah, kita harus masuk dalam proses itu. Ingat, Tuhan tidak tertarik dengan hasil. Tuhan lebih tertarik dengan proses, ya. Jadi kalau kamu berproses, Tuhan di sana menyertai kita. Nah, kalau kita sudah merencanakan, sudah mau masuk dalam proses, maka kita juga akan menikmati eksekusi terakhir di mana cita-cita kita betul-betul tercapai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk Pak Tambu. Kita belajar banyak hari ini. Dan dari Evan mungkin ada mau closing? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Udah capek ya? Kasihan Nggak anaknya. Udah abis naik gunung soalnya. Iya nih. Oke, segitu aja podcast live hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Terima kasih Yang buat nonton, Reinhard. yang udah nonton. Ya teman-teman buat yang nonton, terima kasih. Terima kasih juga buat segenap tim yang udah mempersiapkan hari ini. Sampai jumpa kembali di K-Talks. Bye-bye. Dah semuanya.